salam sejahtera bagi kita semua. Haleluya. Oleh anugerah Tuhan kita bisa bertemu, bisa beribadah dan mendengar firman Tuhan. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Rohani atas kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Ketika kita melewati atau saya pribadi di masa-masa setelah pasca kebangkitan lalu menuju ke pencurahan Roh Kudus, saya membaca begitu banyak bagian Alkitab tentang Roh Kudus. Dan satu hal yang menarik, sejak perjanjian lama, ketika Roh Kudus turun menghinggapi manusia, orang itu berubah, saudara. Berubah. Alkitab mencatat Yusuf, orang biasa, tetapi penuh roh. Yusuf anak muda terbuang, biasa, penuh Roh Kudus, bisa memberi nasihat kepada seorang raja yang dikelilingi oleh para penasihat terbaik yang bisa ditemukan di dunia, karena pusat dunia waktu itu Mesir, oleh Roh Kudus. Daud ketika penuh Roh Kudus bisa mengalahkan Goliat yang secara hitung-hitungan apapun yang mau dipakai, ukuran apapun, tidak mungkin. Tetapi karena penuh roh, Goliat tumbang, saudara. Apalagi Daniel penuh Roh Kudus, menonjol menjadi pejabat luar biasa di Babel, bahkan berganti raja, dia tetap dipakai. Sampai ke perjanjian baru, Petrus, nelayan, saya sudah khotbahkan beberapa waktu yang lalu, nelayan, bukan ahli teologi, bukan, ngikut Yesus 3,5 tahun. Ketika penuh Roh Kudus, berkhotbah, 3.000 orang dibaptis. Saya kemudian mengambil sebuah kesimpulan bahwa ketika orang itu jadi Kristen yang sejati dan penuh Roh Kudus, ada satu perbedaan. Yang setuju boleh bilang amin. Ada satu perbedaan, dan perbedaan itu adalah, kalau saya mengambil satu kesimpulan, orang itu menjadi lebih hebat untuk menghadapi hidupnya. Nah, saya kemudian mengambil satu istilah. Apalagi beberapa waktu lalu saya baca soal Bezalel dan Aholiab di waktu mau membangun kemah pertemuan oleh Musa. Firman Tuhan tuh jelas bilang gini, mereka diurapi untuk berbagai macam hikmat dan keahlian. Jadi saya ambil kesimpulan bahwa kalau orang Kristen sejati penuh Roh Kudus, itu menjadi orang yang ahli. Dalam pergumulan saya kemudian akan berkhotbah, sudah dimulai di hari Sabtu, dalam satu tema besar, menjadi Kristen yang ahli. Haleluya. Jangan menjadi orang biasa, harus ada perubahan. Nah, di malam ini saya mau berpijak dari sebuah ayat yang sangat populer. Bahkan sudah berapa kali saya khotbahkan dalam konteks yang berbeda. 1 Korintus pasal 9, 1 Korintus pasal 9 ayat 25. Ini ayat pasti sudah sering kita dengar, kita baca, kita dengar dikhotbahkan. 1 Korintus 9 ayat 25, yang sudah ketemu katakan amin. Yang belum bisa lihat di layar, kita baca bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 1, 2, 3. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan
menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Mahkota, sebuah pencapaian, saudara. Sebuah titik puncak. Jadi orang Kristen itu hidup, seumur hidupnya percaya Tuhan, bukan untuk menjalani satu cara hidup, satu motivasi hidup yang biasa. Enggak. Kita itu dipanggil Tuhan, diberikan firman dan rohnya untuk berjalan dalam hidup ini mencapai sesuatu yang berbeda. Dan Paulus menggunakan kata analogi mahkota seorang pemenang. Pernah lihat pertandingan ketika seseorang itu menang, juara, maka dikalungkan medali. Kalau zaman dulu dipakaikan mahkota kemenangan. Dan itu spesial. Tidak semua orang. Ayat 24, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Taruh pi berapa peserta yang turut berlari? 100? 200? Taruh. Tetapi bahwa hadiah, prize yang paling prestis, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Satu. So tidak ada juara selain juara satu. Juara 2, 3 itu hiburan sah. Tapi yang juara itu yang satu. Artinya dipanggil untuk sesuatu yang punya prestis tinggi, yaitu menjadi juara. Berbuat sesuatu yang istimewa. Mentalitas kita menjalani kehidupan tuh harus begitu. Dan ini disambung di ayat 25 saudara oleh Paulus. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Tiap-tiap orang. Siapa di sini saudara mau hidup berkemenangan? Katakan amin. Haleluya. Mau rumah tangga diberkati? Katakan amin. Mau bisnis sukses? Katakan amin. Ya harus begitu. Mau kerja enak, bagus? Katakan amin. Kesimpulannya mau diberkati, bilang amin. Yalah, gak ada yang mau bilang, sampai sini mau sakit parah, katakan amin. Gak mau. Mau hidup berkemenangan. Tapi berapa banyak orang sadar bahwa panggilan kita itu begitu. Anda bayangkan Daniel saudara. Daniel itu orang buangan, anak muda buangan. Sering sekali dikhotbahkan. Tapi sadar enggak kita? Kita tuh harus bangun dari tidur rohani. Dari kehidupan yang biasa-biasa, dari kehidupan yang monoton, dari kehidupan yang yang penting ya sudah sepi gereja, sudah dengar khotbah, pulang, store muka. No. Andia kalau tidak punya mental pemenang ya ditekuk oleh persoalan, ditekuk oleh keadaan. Lalu selesaikan hidup tanpa berbuat sesuatu. Lalu menerima kenyataan yang tidak enak sebagai sebuah takdir. Beta rumah tangga memang sebegini, mau ke mana? Bepu ekonomi memang sebegini, mau bikin apa? Lalu pakai istilah-istilah rohani. Biar sah susah-susah di bumi, yang penting senang di sorga. Ya kan? Siapa pernah pakai? Ayo jujur. Padahal dalam hati ada mau sesuatu yang besar. Cuma karena enggak mencapainya, bujuk diri. Kasih senang diri. Biar sah, dorang sah yang begitu. Nanti ketong bakuliah di sorga. Sama pun mahkota lebih besar. Padahal dalam diri ada iri hati, ada dengki. Beta sebenarnya mau begitu. Tapi enggak mampu. Kenapa enggak mampu? Enggak sadar. Enggak sadar bahwa kita punya power besar. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin.
Kal setuju sekali itu waktu saya bilang Tuhan yang dasar, dia tepuk tangan. Katanya menyembah Tuhan yang hebat, tapi mentalnya kok lemah. Saudara, itu karena males. Saya berbincang dengan seorang gembala masih muda barusan. Dia bilang saya gemes dengan jemaat yang jatuh bangun di dalam dosa. Bertobat, berdosa, bertobat, berdosa. Jatuh bangun ekonomi. Tolong doa. Habis itu ya tolong doa terus. Jatuh bangun dalam hubungan keluarga. Tolong kami, tolong kami. Kenapa begitu? Lalu dia bilang saya memformat khotbah untuk membangun supaya mereka itu bertindak kok. Ada firman, ada Roh Kudus. Jangan pasrah dengan situasi. Kelihatannya rohani, saudara. Kelihatannya rohani. Datang berdoa, oh Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Tidak begitu. Kalau doa itu hanya dijadikan sebagai tempat curhat untuk berdoa, tolong, Tuhan bisa balas dari sorga. Woi beta su tolong. Ini firman yang berkuasa. Ini Roh Kudus yang dahsyat. Jalan dan kerja. Saudara, amin. Orang yang sadar tidak mau males. Oh ini pertandingan ya. Ini bukan takdir saya hidup begini ini. Tidak bahagia itu bukan takdir. Lalu pakai ayat lagi. Kan firman Tuhan bilang kalau mengiring Yesus pikul salib. Mulai. Terus tanya, tante itu salib yang mana? Ini beta pun penderitaan, ini sudah mah. Ini beta pun suami, ini beta pun salib. No! Siapa bilang? Aduh, di ayat itu di Yohanes itu dibilang salib itu nyawa, ini ego, ini rasa hebat sendiri ini kelemahan, ini daging, itu salib, pikul, kasih mati dia. Itu jangan keliru konsep salib, saudara-saudara. Lalu mulai menyanyi lagu dengan cara berpikir yang salah. Seperti Yesus. Lalu dia bayangkan Yesus pikul salib. Seperti Yesus. Hei, sadar, salib yang dipikul Yesus itulah penderitaan kita. Sudah ditanggungnya supaya engkau jalan tanpa itu. Loh, kita ini dipikul penderitaan kita oleh Yesus. Semua kutuk ditanggung di salib, di Kalvari. Supaya kita jalan hidup enggak usah pikul itu. Atau kemana ketemu pemahaman? Harusnya ketemu itu jalan lega. Kenapa? Karena salib yang membebani saya sudah dipikul Tuhan. Selesai. Bilang kiri kanan, amin. Kasih tahu dia. Inka jauh kok. Bilang, oi amin. Sadar. Tapi memang setelah sadar, ini saya selalu bilang di hamba-hamba Tuhan muda ini. Jangan jadi hamba Tuhan biasa. Saya ingat waktu saya pertama di sekolah Alkitab disuruh khotbah, saudara. Tuhan, gugup, tahu pegang mana, begitu istilah kok di sini. Sebelum khotbah saya menangis. Baru waktu chapel itu, saudara, di depan nona kan siswi di depan. Tambah gugup, Yesus. Nona lihat beta ini mau khotbah ini ke mana? Baru ada satu yang naksir beta. Tapi saudara, ya terus gimana? Terus menyerah? Terus stop? Kalau ada siswa-siswi yang bilang beta khotbah masih kurang bagus, om. Lihat terus, ya mau ke mana? Jangan pasrah. Ada satu siswa zaman berapa angkatan lalu ya, satu angkatan lalu yang ngomong, ya beta memang bodoh om, kok beta di kampung nah, mau ke mana son sekolah nah.
Yang lain dong itu yang su SMA, beta sonde. Hey. Mental. Haleluya. Haleluya. Kenapa mental ini penting untuk diperbaiki? Aduh, kasihan. Kenapa dia penting diperbaiki? Karena dunia banyak tantangan. Kalau tidak kuat dari akar, dari dalam, dari mental, jatuh kita. Jangankan saya dan saudara, Rasul Paulus punya kerasulan. Jadi perhatikan baik-baik. 1 Korintus 9 ini ayat 1 sampai 23, itu Rasul Paulus sementara curhat. Dia bilang, beta ini rasul loh. Beta juga punya hak. Beta sejalankan, beta punya kewajiban. Bapak ibu saudara sekalian baca di rumah itu ayat-ayat itu. Dia lagi jengkel, beta ini rasul. Beta punya hak, beta sejalankan, beta punya kewajiban luar biasa. Tapi ada begitu banyak orang yang meragukan kerasulanku. Lalu melarang kiri kanan. Dia bilang, apakah beta sonde punya hak untuk ini, sonde punya hak untuk itu. Paulus, rasul. Yang sudah mengadakan banyak mujizat, yang mengajar dengan luar biasa, diragukan jemaat. Ini kalau Paulus tidak punya mental kuat, dia bilang, berhenti su, beta kembali jadi ahli Taurat Farisi sah. Paulus nih kalau dia merenung-merenung malam-malam dia pikir, beta ini masuk Kristen ikut Tuhan Yesus, bukannya dong hormat. Beta pintar, ahli teologi. Dia kalau zaman sekarang mungkin sudah doktor karena muridnya Gamaliel yang guru besar, profesor. Beta ini orang hebat, penganiaya orang Kristen, sangat dihormati di Yerusalem. Kok sekarang beta su masuk Kristen mau dukung besong? Kok besong bilang beta bukan rasul, mulai ini itu. Tahu begini bepi balik pi jadi Sanhedrin ulang baru beta buru besong baru rasa. Kalau mentalnya lemah, dunia akan menentang kita, saudara. Dunia akan menawarkan hal-hal yang lain. Dunia punya konsep yang berbeda. Kalau kita tidak punya mentalitas yang bagus, jatuh kita, lemah kita. Karena itu Paulus bilang, tidak tahukah kamu dalam pertandingan semua turut berlari, tapi satu orang dapat hadiah. Ayat 24 bagian akhir bilang begini, karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Karena itu sadarlah, lalu jadilah orang yang ahli. Di ayat 24 analoginya tentang orang yang lari begitu rupa. Lari begitu rupa artinya ada teknik, ada aturan, ada pokoknya dia atur betul. Begitu rupa sampai bisa finish, sampai bisa juara. Nah itu yang saya bilang. Kalau analogi ini dipakai dalam kehidupan orang Kristen, jadilah orang Kristen yang ahli. Dong amin, dong mau jadi hamba Tuhan yang ahli, jemaat yang ahli, katakan amin. Yang tahu silih, yang tahu begini, sabar, beta ahli. Dari mana keahlian itu? Dari mana? Dari kuat gagah kita? Tidak bisa, daging ini lemah. Dari mana? Ya dari ibadah. Makanya kalau ibadah itu latihan badani sedikit gunanya, tapi ada ya. Kalau Bapak Ibu merasa kurang-kurang enak badan, nah olahraga, latihan badani sedikit gunanya. Tapi ada, bilang amin. Tapi ibadah itu, latihan rohani itu, kegunaannya untuk hidup yang kekal dan keuntungannya kita nikmati sekarang. Yang setuju bilang amin. Saudara, kita ibadah bikin apa coba? Sabar loh, beta harus kritik nih. Orang Kristen di daerah Kristen, pi ibadah tuh pokoknya sudah pi ibadah, duduk. Apalagi yang otomatis dong, pas khotbah duduk handphone. Atau pas khotbah duduk, soalnya ada di sini, di sana banyak, sini soalnya ada. Lalu menjadi orang Kristen agamawi, yang syarat saja Kristen. Bagaimana mau jadi ahli? Tidak mungkin jadi ahli itu. Makanya jatuh bangun.
Makanya sering, dia rohani betul. Habis itu, dia duniawi sekali. Pokoknya berganti terus, tergantung hari, tergantung musim. Kalau musim gajian, puji Tuhan. Kalau gaji habis, mulut keluar tahu apa. Nggak ahli. Saudara, nikmati ibadah itu untuk membentuk keahlian kita. Haleluya. Iya, waktu memuji Tuhan itu sungguh-sungguh. Waktu mendengar firman Tuhan tuh jangan luput. Memang ya harus diakui. Ada juga orang khotbah ya sesuai gaya masing-masing. Kalau saya suka teriak-teriak. Ada juga yang ngomong tahu apa. Makanya saya sering koreksi kalau anak-anak sekolah kita pelatihan khotbah itu. Ada yang begini terus, saya bilang, kenapa kau lihat cicak di atas itu? Saudara-saudara, saudara di sini bukan di sana. Tapi bukan itu kan, bukan gaya kan yang kita perlu, tapi inti dari firman. Supaya kuat. Orang kalau ahli beda nah. Revo beda nah. Ahli beda saudara-saudara. Ini saya beberapa waktu lalu, saya tuh suka kopi kan. Saya suka kopi. Lalu, nah kopi ini rumit ternyata. Tidak semudah seperti ada waktu Om Donald atau Kak Donald atau Kak Boy yang waktu almarhum masih hidup minum kopi di salah satu tempat minum kopi di Kupang sini, baru kopi sudah disajikan. Kopi sudah ada nih. Kopi ini kan ada depung marga semua. Kopi Bajawa, kopi Manggarai, kopi Lele Boko, kopi Sumatera. Wah, jadi begitu datang mungkin karena bagus. Jadi bapak tua tanya, kopi dari mana? Apa jawabnya saudara? Kopi dari belakang om. Jos, itu Jos. Kalau kopi dari belakang itu Jos. Aduh, terima kasih kopi dari belakang. Iya tahu dari dapur. Saya minum kopi di Jogja saudara. Ini orang dia punya, memang beda kalau ahli. Dia pun cara giling, dan di depan kita begini, dia kasih lihat. Dia sudah sembunyi ilmu, dia kasih tunjuk. Dan saya coba tadi barusan, dia pun cara persis beta tiru. Pokoknya waktu dia bikin tuh, dia ngobrol, besok dia connect dan dia pun ngobrol, dia cuma lihat tangan. Set, begini. Enak. Itu baru kopi. Ahli bedana, haleluya. Kita harus membuat dunia itu berpaling melihat kita dan bilang, wih. Anak muda satu nih, ini selalu saya singgung dalam khotbah, hampir setiap khotbah saya singgung. Kita harus membuat perbedaan. Orang harus lihat, ini baru bilang ahli hidup nih. Karena begini, semua orang tuh ada masalah. Semua orang tuh ada masalah. Aduh, jangan lihat yang sebelah kiri itu dia pun make up tebal, baru ada masalah. Jangan lihat itu senyum itu dia ada simpan di dalam tuh. Semua ada masalah. Tapi orang-orang Kristen yang ahli tahu menghadapi persoalan. Tantangan anak muda zaman sekarang ya sama. Tantangan orang tua ya sama. Saudara mau jadi ahli saudara. Ini baru saya masih mau mendalami ini untuk pertama-tama jadi berkat buat saya sendiri. Yang kedua saya bagikan kalau saya ada kesempatan khotbah. Tapi ini saja sudah membuat cara berpikir saya berbeda. 10 hari terakhir ini ketika saya berjalan dengan keluarga itu, saya bertemu dengan berbagai macam orang, dengan berbagai macam keahlian. Dan saya terpana, bisa begitu, bisa begitu. Coba mindset ini ada di orang Kristen. Jadi beda itu hidup saudara. Amin. Di hal-hal yang sekuler kita tuh cari ahli. Mau pi mana lu? Pi dokter. Dokter apa? Dokter ahli penyakit dalam. Wah. Cuma satu yang belum ada, dokter ahli penyakit hati belum dapat. Dokter apa? Dokter gigi. Dokter apa? Ahli semua. Di bengkel cari apa? Cari itu yang nongkrong di depan bengkel, main-main gitar, sonde, cari montir ahli. Tapi kita lupa
Waktu kita membangun hidup untuk hidup yang kekal, kita lupa tentang keahlian itu. Saudara punya firman, kita semua punya Roh Kudus. Berarti kita harus jadi pemenang. Katakan amin. Beberapa tahun yang lalu ada seorang hamba Tuhan berkata, orang Kristen di Indonesia kurang bisa bicara, kurang dokter, terlalu banyak pendeta, kurang politisi yang baik, kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Mari kita jawab, tampillah sebagai orang-orang Kristen yang ahli. Sehingga dunia melihat, oh ada, siapa Jemaat Kalvari, siapa Rayon Muria, siapa Rayon Karmel, siapa Pemuda Kalvari. Kenapa dia bisa begitu, kenapa dia menonjol ahli. Bagaimana caranya nanti, berikut baru saya share. Ayat 26 sebagai penutup dari khotbah ini. Ayat 26 dan ayat 27. Setelah sadar bahwa saya ini harus jadi Kristen yang ahli, yang luar biasa, bukan hidup yang monoton, yang biasa-biasa begini. Setelah sadar, ayat 26-27 yuk, 1, 2, 3. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Punya tujuan yang jelas, punya goal yang jelas. Itu akan kucapai, itu akan kucapai. Bukan sekedar pencapaian sebagai kebanggaan jasmaniah dan status sosial, tetapi rohani, tujuan. Berlari harus ada tujuan, memukul harus ada sasaran. Saudara kalau ada yang suka tinju, pukulan yang paling menguras tenaga adalah pukulan yang sonde kena. Serius. Pukulan yang sonde kena, paling capek. Banyak orang Kristen capek dalam hidup. Saya harus kritik ini. Capek dalam hidup. Kenapa? Karena tidak kena. Tidak ada sasaran, tidak ada tujuan. Tetapi bukan kita. Kita punya sasaran, kita punya tujuan. Sorga yang kekal buat selama-lamanya. Kita punya sasaran, kita punya tujuan. Rumah tangga yang berbahagia. Amin. Kita punya sasaran, kita punya tujuan. Hidup yang berguna, hidup yang bermakna. Latih diri supaya kita tidak ditolak. Saya berdoa supaya perenungan awal ini membuka paradigma baru. Apa yang saya sampaikan tadi dalam waktu setengah jam ini sebenarnya bukan hal baru. Tapi saya berdoa supaya disorot dengan cara pandang yang baru. Sehingga terbangun mentalitas yang berbeda. Saya tutup dengan ini. Bosanlah menjalani hidup yang biasa. Bosanlah menjalani hidup yang biasa. Jangan mau terjebak dalam rutinitas yang tidak bermakna. Apalagi yang masih muda nih, kebanyakan masih muda nih, apalagi Anda. Apalagi orang tua, sudah dekat-dekat game. Waktu sudah dekat habis dengan keadaan yang hanya begitu-begitu sawe. Bosanlah. Berpikirlah untuk sesuatu yang baru. Beta pu hidup nih sonde sembarang. Beta akan latih dan beta akan berbuat sesuatu, dan beta akan jadi orang yang ahli dalam melakukannya. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Mari senyum dulu. Haleluya. Saudara mau berjuang, mau berlatih, mau mencapai sesuatu yang besar, sama-sama kita ya. Tuhan memberkati. Saya kembalikan pada Bapak Gembala.